Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nabila Shendra. Saya dari kelas 6A akan menjelaskan tentang manajemen risiko pada bank syariah. Risiko dalam bisnis tidak dapat ditiadakan, namun hanya bisa dikelola saja sehingga dapat meminimalkan dampak dari risiko tersebut. Islam memandang bahwa risiko merupakan sebuah sunnatullah dalam sebuah bisnis. Konsep dalam Islam menjelaskan bahwa setiap manusia hendaknya memperhatikan apa yang telah diperbuat pada masa lalu untuk merencanakan hari esok dengan tujuan meminimalkan risiko agar lebih baik dari sebelumnya. Selanjutnya, jenis resiko. Bank Indonesia sebagian bank sentral mengatur kebijakan peraturan perbankan di Indonesia juga memiliki pentingnya suatu pengelolaan risiko bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah yang beroperasional di Indonesia. Untuk itu, Bank Indonesia mengeluarkan peraturan Bank Indonesia nomor 13/29/PBI tahun 2011 tentang penerapan manajemen risiko bank umum syariah dan unit syariah. Tujuan peraturan Bank Indonesia ini mengakomodasikan karakter kegiatan usaha bank umum syariah atau yang disingkat BUS dan unit usaha syariah yang disebut UUS yang tidak sepenuhnya sama dengan perbankan konvensional dalam rangka memenuhi amanah pasal 38 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Selanjutnya ada karakter. Bank-bank yang beroperasional secara syariah, dengan kata lain perbedaan mendasari antara bank Islam dengan bank konvensional bukan terletak pada bagaimana cara mengukur, melainkan apa yang dinilainya. Adapun karakter manajemen risiko dalam Islam adalah yang pertama, identifikasi. Risiko yang khas hanya ada pada bank-bank yang beroperasional berdasarkan prinsip syariah. Dalam hal ini, keunikan bank syariah terletak pada 6 hal. Yang pertama, proses transaksi pembiayaan. Yang kedua, proses manajemen. Yang ketiga, sumber daya manusia. Yang keempat, teknologi. Yang kelima, lingkungan eksternal. Dan yang keenam, kerusakan. Selanjutnya ada penilaian risiko. Dalam penilaian risiko, keunikan bank Islam merupakan terlihat pada hubungan antara probability dan impact, atau yang bisa dikenal dengan qualitative approach. Yang ketiga, antisipasi risiko. Antisipasi risiko dalam bank bertujuan untuk yang pertama preventif, yang kedua detektif, yang ketiga recovery. Yang keempat ada monitoring risiko. Dan selanjutnya manajemen risiko. Sebagian lembaga intermediari dan seiringnya dengan situasi lingkungan eksternal dan internal bank syariah yang mengalami perkembangan pesat, perbankan pada umumnya dan perbankan syariah pada khususnya akan selalu berhadapan dengan berbagai jenis risiko dengan tingkat komplikasi dan beragam dan melekat pada kegiatan usahanya. Risiko-risiko tersebut bisa tidak dapat dihindari, tetapi dapat dikelola dan dikendalikan. Dalam pelaksanaan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko, perhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama ada pemetaan risiko bisnis, yang kedua ada alat modeling, yang ketiga ada teknik pengidentifikasian dan menilai risiko, yang keempat ada peran internet. Selanjutnya, untuk menerapkan proses manajemen risiko pada tahap awal, bank syariah harus secara tepat mengenal, memahami, serta mengidentifikasi seluruh risiko baik yang sudah ada maupun mungkin timbul dari suatu bisnis baru bank. Selanjutnya, secara berturut-turut bank syariah perlu melakukan pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko. Proses ini terus berkesinambungan sehingga menjadi sebuah lifestyle. Dalam pelaksanaannya, proses ini menjadi langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, identifikasi risiko, yang kedua, pengukuran risiko, dan yang ketiga, pemantauan risiko. Selanjutnya, bank syariah juga harus memahami risiko-risiko lain yang unik atau khas. Risiko unik ini muncul karena isi dari neraca bank syariah yang berbeda dengan bank konvensional. Dalam hal ini, pola bagi hasil atau profit and loss sharing yang dilakukan bank syariah menambah kemungkinan munculnya risiko-risiko lain. Selanjutnya, menurut hasil penelitian Bank Indonesia pada tahun 2008 kerjasama dengan Ernst & Young yang dibahas dalam seminar akhir tahun 2008 di Bank Indonesia, salah satu masalah utama dalam implementasi manajemen risiko di perbankan syariah adalah peran dewan pengawas syariah yang belum optimal. Selanjutnya ada
Resiko dalam operasional bank syariah. Resiko operasional memang cukup kompleks sehingga sangat sulit untuk mengukurnya. Sebagian besar teknik pengukuran resiko operasional yang ada masih sangat sederhana dan bersifat eksperimental. Namun demikian, bank dapat menyimpulkan bahwa informasi tentang berbagai jenis dari laporan dan rencana yang dipublikasikan dalam lembaga seperti laporan audit, laporan pengawasan, laporan manajemen, rencana bisnis, rencana operasional, tingkat error, dan lain-lainnya. Review secara cermat dan hati-hati atas dokumen-dokumen ini dapat menutup gap yang mempresentasikan potensi resiko. Data dari laporan-laporan tersebut lebih lanjut dapat dikategorikan menjadi faktor internal dan faktor eksternal yang dikonversikan ke dalam kemungkinan kerugian lembaganya. Sebagian dari resiko operasional juga dapat terlindungi, yaitu alat untuk menilai dan memonitor dan mengelola risiko diantara meliputi revisi secara berkala, penguji atau stress testing, dan alokasi model ekonomi dalam jumlah yang tepat. Selanjutnya, dalam resiko pertama merupakan resiko umum yang dapat dihadapi oleh bank konvensional, sedangkan dua resiko terakhir merupakan resiko unik yang khusus dihadapi oleh bank Islam. Yang pertama ada risiko kredit. Risiko kredit munculnya jika bank tidak bisa memperoleh kembali cicilan pokok dan bunga dari pinjaman yang memberikan atau investasi sedang dilakukan. Yang kedua ada risiko pasar. Risiko pasar menimbulkan karena pergerakan harga yang diharuskan secara hasil risiko tinggi pengambilannya. Yang ketiga ada risiko likuiditas. Itu dapat muncul karena sulitnya mendapatkan dana cash yang wajar baik melalui peminjaman maupun melalui penjualan aset. Selanjutnya ada risiko operasional, itu berkaitan dengan sistem tata kelola sebagai akibat ketidakmampuan atau kegagalan proses internal berhubungan dengan orang lain secara sistem dari risiko eksternal. Selanjutnya ada risiko hukum, adalah sebuah risiko karena adanya sebuah perbedaan karakteristik akad atau kontrak keuangan bank syariah dalam menghadapi risiko yang berhubungan dengan proses dokumentasi dan pelaksanaan hukum. Selanjutnya ada risiko reputasi, yaitu risiko rasa percaya kepada Bank Islam di mana klien karena tindakan dan manajemennya yang tidak bertanggung jawab. Selanjutnya ada risiko strategi, adalah ketidaktepatan dalam pengambilan atau pelaksanaan suatu keputusan strategis serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Selanjutnya ada risiko kepatuhan, yaitu risiko yang disebabkan bank tidak memenuhi atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dengan ketentuan lain yang berlaku. Selanjutnya ada risiko imbal hasil atau rate of return risk yang terjadi akibat perubahan tingkat imbal hasil yang dibayarkan bank kepada nasabah dan memengaruhi perilaku nasabah. Selanjutnya ada risiko investasi, yang terakhir adalah equity investment risk. Muncul akibat bank ikut menanggung kerugian usaha debitur yang dibayarkan dalam pembiayaan berbasis bagi hasil. Selanjutnya, menurut PBI Peraturan Bank Indonesia nomor 11/25/PBI tahun 2009 tentang perubahan atas PBI nomor 5/8 tahun 2003 tentang penerapan manajemen risiko bagi bank umum, manajemen risiko adalah serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha pada Bank Syariah Indonesia. Baik, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.